isi sebagai evaluasi juga. Yang keempat, pada sesi diskusi, audiens bisa menyalakan mikrofon untuk bertanya secara langsung setelah dipersilakan oleh moderator, atau mengirimkan pertanyaan dengan format nama _LC pertanyaan di kolom chat. Nanti aku akan kasih formatnya di kolom chat. Kemudian yang terakhir, selama sesi diskusi, bagi yang ingin menggunakan mikrofon untuk alasan ketertiban, harap izin terlebih dahulu melalui fitur chat yang tersedia. Nah, sesuai rangkaian acara pada hari ini, acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kana untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Gunjay. Oke teman-teman, halo Familias, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di acara Partnership Academy Session 3. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan tetap konsisten untuk menghadiri acara Partnership Academy sampai tahap 3, tahap terakhir ini. Dan juga selamat datang untuk teman-teman partner World Merit Indonesia, yang on top Bogor, dan juga Yowin. Terima kasih juga kepada Kak Sony selaku narasumber yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya, yang nanti akan berbagi ilmu dan sharing pengalaman terkait partnership. Nah, teman-teman, di hari pertama, di sesi pertama, kita udah belajar nih mengenai bagaimana memaksimalkan partnership kan, yang diisi oleh Kak Colin. Dan di hari kedua juga kita menghadirkan pembicara dari ISEC Indonesia tentang digital partnership dan juga pivot. Dan juga di pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai creative collaboration. Dan juga Kak Sony akan sharing pengalaman bagaimana company atau juga startup untuk merespon kondisi pandemik seperti ini di sisi partnership-nya. Dan juga hari ini yang telah terdaftar sekitar 108 orang. Semoga yang hadir di Google Meet ini sejalan acara berlangsung nanti akan semakin menambah dan semakin banyak. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat berguna bagi diri sendiri maupun LC nanti yang akan bisa diimplementasikan dan juga bisa memperluas perspektif teman-teman di bidang partnership. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Oke, thank you Kana untuk sambutannya. Nah, benar banget sih apa yang dikatain Kana hari ini. Kita hari ini akan belajar bagaimana sih cara berkolaborasi menggunakan digital partnership seperti itu, dan tentunya kita di sini menghadirkan speaker yang punya pengalaman sangat banyak di bidang tentunya startup dan partnership, Kak Sony. Dan buat kalian yang pengen tahu latar belakangnya Kak Sony seperti apa, mungkin langsung saja kita lihat CV dari Kak Sony sendiri. Nah, oke. Nah, seperti yang sudah bisa kita lihat di layar, jadi Kak Sony ini di bidang profesionalnya pernah bekerja pada tahun 2014 sampai 2017 di bidang agricultural supply chain dan logistics system di Research Group di bidang research assistant. Kemudian di tahun berikutnya, bulan April 2018 sampai Agustus 2018, Kak Sony ini bekerja sebagai junior consultant dan asisten logistik manager di Delhaize, Belgium. Dan kemudian sekarang ini Kak Sony ada di Tanifan sebagai project management leader-nya. Terus untuk education-nya sendiri, Kak Sony ini merupakan lulusan nih dari Universitas Padjadjaran Bandung, dan kemudian melanjutkan sekolahnya di Antwerp Management School, Belgium. Dan kemudian untuk buat kalian belum tahu, Kak Sony ini juga merupakan familias juga nih dari Universitas IAS-LC Padjadjaran. Dan pengalamannya, beliau merupakan salah satu delegasi di IAS WUKO yang ke-57 di USA tahun 2014. Nah, buat kalian yang udah nggak sabar pengen dapat ilmu dari Kak Sony, cita-cita langsung dari Kak Sony, kita langsung panggilkan saja Kak Sony untuk langsung mengisi acara dan sharing-sharing. Kepada Kak Sony, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih buat IAS Indonesia. Makasih juga buat Kana, terutama GDP Partnership dari IAS Indonesia yang udah ngajak nih saya untuk bisa sharing-sharing bareng di acara yang dibuat oleh IAS Indonesia gitu kan.
Um, di sini sebenarnya nanti kebanyakan saya akan cerita sedikit tentang apa itu startup gitu kan. Jadi banyak sekali startup yang mulai berkembang nih di zaman yang sekarang gitu kan. Terus bagaimana sih caranya kita melakukan proses partnership as a startup kepada perusahaan-perusahaan lain atau misalnya organisasi-organisasi lain gitu kan. Nah, mungkin saya coba sharing dulu ininya kali ya. Oke, mungkin udah kelihatan belum ya? Oh, sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oke. Jadi kemarin sebenarnya sempat ngobrol juga sama Kana, apa sih sebenarnya akan kita coba angkat gitu kan di Partnership Academy yang ketiga ini di YES Indonesia. Kemarin kita akan coba angkat terkait startup, kemudian juga gimana caranya respon kepada pandemik ini, dan juga proses creative collaboration apa sih yang biasanya dilakukan oleh startup gitu kan. Oke, mungkin di sini ada yang tahu nggak sih kira-kira startup itu apa gitu kan? Mungkin pernah dengar di televisi atau mungkin pernah tahu startup itu apa? Mungkin ada yang tahu nggak ya kira-kira? Oke, ayo nih teman-teman buat sharing langsung, respon langsung ke Kak Sony, nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Silakan yang tahu aja misalnya dikeluarin unek-uneknya gitu tentang startup. Atau mungkin ini salah satu hal yang baru mungkin ya. Eh, Mungkin aku coba jelasannya secara singkat ya. Kalau untuk startup ini sebenarnya dia adalah perusahaan yang memang baru di early stage atau di tahap awal suatu perkembangan usaha gitu kan. Startup ini biasanya ada relasinya itu dengan sebuah teknologi. Banyak yang bilang bahwa startup itu adalah salah satu cara untuk merubah sistem yang telah ada untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua bisa jadi juga startup ini salah satu yang bisa mengisi gap yang ada di market gitu kan. Ketika di suatu bisnis ada gap tertentu, biasanya startup ini bisa masuk di tengah-tengah gap tersebut gitu kan. Terus startup ini bisa aja merupakan ide-ide brilian dari seorang co-founder maupun co-founder yang dibuat menjadi nyata gitu. Memang startup ini awalnya berasal dari sebuah mimpi seorang founder gitu kan, yang mana mereka berusaha untuk membuat itu menjadi sesuatu yang lebih baik dan menjadi nyata. Tapi pada intinya adalah startup itu adalah mengubah cara tradisional yang lama menjadi lebih baik lagi atau bahkan lebih advance lagi dari sebelumnya gitu loh. Jadi startup ini adalah perusahaan-perusahaan yang dibuat untuk merubah cara pikir, cara berbisnis ataupun cara behaviornya kita yang awalnya tradisional menjadi lebih advance lagi ke depannya gitu. Nah, sebenarnya kadang startup juga bisa dibilang sebagai pengganggu lah ya, atau as a disruption di digital era gitu kan. Tapi ternyata nggak semua startup itu merupakan disruption. Mungkin kalian pernah tahu, kalian tahu juga kan sekarang ada Gojek, ada Grab dan lain sebagainya. Pada awalnya mereka lahir itu mereka dianggap sebagai pengganggu para ojek-ojek tongkrongan gitu kan. Yang awalnya mereka hanya menunggu customer diam di suatu tempat, sekarang udah ada orang atau aplikasi yang bisa mendapatkan customer dari mana aja gitu kan. Terus juga ada beberapa pinjaman online yang sekarang udah lebih mudah dibanding perbankan. Selain itu juga ada startup baru kayak payment gateway seperti kayak OVO, kemudian juga GoPay dan lain sebagainya yang muncul, yang sebenarnya itu juga dirasa sepertinya menjadi pengganggu atau semacam kayak
disruptor terhadap perbankan yang ada. Jadi banyak nih sekarang ATM atau misalnya perbankan-perbankan yang cabangnya udah mulai tutup karena memang ternyata tidak perlu juga sekarang ketika melakukan proses transfer, kemudian setoran tunai, tidak perlu kita ke bank gitu kan. Nah, ternyata startup ini awalnya bisa dibilang sebagai distribusi, tapi kedepannya ternyata mereka ini bisa membuat culture baru yang bikin kegiatan yang sebelumnya rigid atau misalnya kaku menjadi lebih dinamik lagi gitu kan. Nah, mungkin kalian juga pernah tahu ada yang namanya perusahaan startup unicorn, startup decacorn, dan juga startup dehectacorn gitu kan. Pembedanya apa sih sebenarnya? Pembedanya adalah dari sisi valuasi perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya unicorn itu ketika valuasi perusahaan tersebut mencapai 1 miliar dolar gitu kan. Jadi ketika perusahaan itu dijual, nilainya itu sekitar 1 miliar dolar. Kalau misalnya decacorn itu adalah 10 kali lipat dari unicorn. Jadi unicorn, decacorn, dan hectacorn itu 10 kali lipat, 10 kali lipat. Jadi decacorn itu 100 miliar dolar, untuk hectacorn 10 miliar dolar, untuk hectacorn itu 100 miliar dolar. Mungkin nanti ini agak sedikit melenceng ke sisi partnership, tapi bisa sebagai ilmu tambahan juga buat teman-teman. Siapa tahu nanti ketika sudah lulus gitu kan, bisa mulai bekerja di startup gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat startup ini tumbuh cepat berkembang gitu kan? Sebenarnya yang membuat mereka berkembang itu ada di sisi yang pertama, dari sisi investasi. Mungkin teman-teman yang masih belum begitu familiar dengan investasi, biasanya startup ini mendapatkan dana, bantuan kucuran dana dari investor ataupun venture capital yang cukup besar gitu kan. Mereka itu pertama memiliki strategi yang luar biasa karena memang startup ini berasal dari mimpi, jadi mereka biasanya out of the box memikirkannya. Jadi ketika mereka membuat startup e-commerce, mereka pinginnya bahwa ekspansi ke seluruh dunia atau misalnya kapasitasnya itu bisa lebih besar daripada perusahaan-perusahaan retail yang udah ada gitu kan. Nah, mereka itu punya mimpi dan strategi yang luar biasa biasanya untuk startup gitu kan. Selain itu, mereka juga biasanya merupakan salah satu company buyouts. Jadi ketika perusahaan-perusahaan besar nih, seperti kalau misalnya sekarang Lotte itu biasanya, Lotte itu mereka membeli OVO gitu kan. Nah, yang OVO awalnya misalnya nih, kalau misalnya seharga makanan, OVO awalnya 1.000 harganya, tapi dibeli sama presiden gitu kan. Harganya itu dia bisa jadi 1 juta nantinya. Nah, itulah yang merubah valuasi dari si perusahaan tersebut gitu. Karena dibeli oleh perusahaan dan diberikan nilai yang cukup besar dari perusahaan tersebut gitu kan. Selain itu, mereka juga startup ini nggak mau proses fundingnya itu dari initial public offering gitu loh. Jadi kan ada beberapa mungkin yang kalian kenal, misalnya ada perusahaan-perusahaan terbuka kayak gudang garam atau lain sebagainya. Ketika kalian mau masuk ke saham gitu kan, setiap orang bisa ikut berpartisipasi di sana gitu kan. Tapi kalau untuk startup ini biasanya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan investment besar yang masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk memberikan valuasi gitu. Selain itu, biasanya startup ini juga punya technological advancement. Jadi mereka punya teknologi yang di-offer oleh perusahaan tersebut gitu. Startup ini ya tadi dilihat dari seberapa jauh growth opportunities-nya dan ekspektasi untuk develop-nya itu seperti apa sih nanti ke depannya. Sebenarnya startup ini itu ujung-ujungnya adalah ingin merubah culture orang. Misalnya ketika sekarang nih orang-orang mikir kayak oke, kopi yang baik dan paling mahal itu dan kualitasnya bagus dan bikin pride kalian tinggi gitu kan, itu adalah Starbucks gitu kan. Nah, tapi sekarang itu ada perusahaan-perusahaan yang mulai mengubah stigma orang-orang bahwa kopi itu nggak cuma Starbucks doang loh.
gitu. Sekarang mulai banyak startup seperti kayak Kopi Kenangan, kemudian Fore dan lain sebagainya yang mulai tumbuh gitu kan. Nah, gimana sih caranya melakukan evaluasi terhadap company? Mungkin mohon maaf ini agak terlalu teknis, tapi bisa untuk dipelajari nanti ke depannya, karena nanti akan ada hubungannya dengan sisi partnership sih sebenarnya. Nah, jadi startup itu pada awalnya misalnya dia punya 40 miliar, kemudian ada investor yang masukin biaya 8 miliar gitu kan. Awalnya saham itu dipunyain oleh founder tersebut 100%. Nah, tapi setelah dihitung-hitung ketika funding itu masuk, total valuasinya dia kan naik dari 40 miliar menjadi 48 miliar. Nah, tapi saham yang dimiliki si founder itu menjadi berkurang. Jadi lama-kelamaan bisa jadi founder juga nggak punya saham dari perusahaannya dia sendiri gitu loh. Makanya kadang-kadang startup ini perubahannya begitu cepat gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kita fokus nih sekarang ke bisnis partner. Biasanya di startup itu ada yang namanya bisnis partner. Caranya kita untuk melakukan partnership dengan pihak luar gitu kan. Apa sih yang biasanya kita lakukan sebagai bisnis partner? Karena saya waktu pertama kali masuk kerja di tahun 2019 juga sebagai bisnis partner awalnya. Jadi apa aja sih sebenarnya yang kita lakukan gitu kan dari sisi bisnis partnernya. Yang pertama, kita itu hanya memilih perusahaan-perusahaan yang punya message yang sama. Misalnya perusahaan kita itu yang mengedepankan social impact, berarti yang akan kita raih atau yang akan kita dapatkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya social impact juga dalam visi dan misinya mereka gitu kan. Jadi kita benar-benar put a priority nomor 1 gitu kan. Jadi kita nggak bermitra dengan bermacam-macam, tapi nggak ada satu misi yang sama. Kita memang mencari dulu nih yang core-nya itu adalah yang partner yang mempunyai core bisnis yang sama gitu loh. Terus ketika kita melakukan partnership dan kita sudah mulai melakukan face to face, kita biasanya langsung meng-highlight benefit-benefit apa sih yang bisa didapatkan partner tersebut dengan adanya kerjasama dengan kita. Selain itu juga apa sih yang kita ekspektasikan untuk mendapatkan benefit dari si partner tersebut. Jadi memang harus win-win solution gitu loh. Nggak ada yang berupa kita donasi atau misalnya kita kerjasama, ya udahlah yang penting kerjasama aja gitu kan. Mungkin itu sebutannya CSR kerjasamanya mungkin ya. Nah kalau dari sisi bisnisnya biasanya mereka ada win-win solutionnya gitu. Terus biasanya kita juga menjelaskan problem statement yang jelas gitu loh. Oke, permasalahan kita saat ini adalah seperti ini. Saya tahu misalnya perusahaan Bapak ini punya misi yang sama dengan kita gitu kan. Nah, ada permasalahan ini siapa tahu bisa diperbaiki atau misalnya di-solve dengan baik dan bersama-sama dengan partner tersebut. Biasanya kita melakukan hal seperti itu. Terus kita juga lakukan networking. Salah satu cara yang paling ampuh adalah networking, baik itu secara online maupun offline. Online-nya bisa juga sebenarnya dari tim digital marketing nanti mungkin, atau misalnya dari tim social media, misalnya IAS Indonesia mau bekerja sama dengan pihak lain gitu kan, yang punya nilai sama. Biasanya kita semacam kayak kepoin dulu perusahaan tersebut gitu loh. Baik itu nge-like lamannya mereka, terus mengetahui juga kegiatan-kegiatan mereka apa aja, biar kita ketika pas ketemu dengan partner tersebut, kita udah mulai klop gitu loh. Kita udah tahu, oh berarti ketika kita offering something, mereka merasa bahwa, oh oke, saya ternyata dibutuhkan ya sama perusahaan tersebut, dan memang perusahaan tersebut paham apa sih sebenarnya yang jadi partner, alasan mereka berpartner dengan kita gitu. Terus nanti biasanya kita juga melakukan pilot project. Jadi karena memang kita straightforward, biasanya startup itu straightforward. Ketika memang ternyata ada partner, kita buatkan pilot project dulu, nggak langsung bikin project yang besar-besar, tapi kita buat pilot project dulu. Setelah itu, kalau misalnya berhasil, kita lanjutkan. Kalau misalnya tidak, biasanya kita hentikan pada saat itu juga. Jadi memang permainannya agak berbeda gitu ya.
Terus kita juga bikin channel komunikasi yang cukup kuat. Selain itu, kita juga memperpendek procurement proses. Misalnya kalau misalnya di perusahaan kan kadang-kadang prosesnya itu agak lama nih untuk sampai ke pilot project atau sampai ke agreement-nya. Tapi biasanya untuk beberapa startup, hal seperti itu dikurangi. Memang kita proses birokrasinya nggak begitu berlayer-layer atau banyak layernya dibanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Nah, ini salah satu perusahaan sebenarnya yang bekerja sama dengan tempat di mana saya bekerja gitu kan. Tempat di mana saya bekerja itu adalah perusahaan e-commerce dan juga perusahaan fintech gitu. Nah, kita ini memang mencangkup semua lini bisnis atau lini sektor atau sektor-sektor gitu kan. Ada mulai dari lembaga filantropi, kemudian ada dari donasi, kemudian juga dengan supplier dari bisnis tersebut, kerjasama dengan universitas, regulator juga kita kerjasama, dengan perbankan juga kita kerjasama, pemerintah pun kita kerjasama, dan community bahkan kita pun melakukan proses kerjasama dengan mereka gitu. Yang penting adalah mereka punya visi dan misi yang sama. Memang perusahaan di tempat saya bekerja itu tujuan utamanya adalah social impact, kemudian agriculture dan juga teknologi gitu loh. Memang kita nge-gather semua visi misi tersebut menjadi satu. Makanya kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak gitu ya. Salah satu yang paling menarik adalah ketika kita kerjasama dengan kitabisa.com pada saat itu untuk memberikan donasi kepada anak-anak, sahabat anak, kemudian juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan filantropi yang mereka punya misi social impact dan misi sosial secara keseluruhan yang luar biasa. Terus juga kita kerjasama dengan beberapa komunitas kayak komunitas lari, komunitas lingkungan, dan lain sebagainya. Biar message-message yang kita buat di suatu perusahaan itu bisa sampai ke orang-orang dengan bekerja sama. Karena kita itu ada tagline yang cukup menarik menurut saya. Tagline itu adalah collapse or collapse. Kita mau berkolaborasi dengan orang lain atau kita terpuruk collapse gitu ya. Jadi perusahaan kita mau terpuruk atau kita ingin berkolaborasi karena memang sekarang masa-masanya itu adalah masa-masa di mana kita melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Jadi kalau misalnya kita stand on our own gitu kan, itu juga tidak baik di masa sekarang ini, terutama masa-masa pandemi gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi setelah masa pandemi ini di berbagai macam startup yang ada di Indonesia? Banyak bisnis-bisnis, perusahaan-perusahaan startup bahkan yang menutup bisnisnya mereka. Gitu loh. Ini ada beberapa informasi terkait apa aja sih perusahaan startup yang tutup gitu kan di Indonesia. Yang pertama bisa kalian tahu misalnya Stoko gitu kan, Stoko yang memberikan supply kepada perusahaan-perusahaan kuliner itu mereka tutup. Kemudian juga Airy Room mereka juga tutup setelah masa pandemi ini. Selain itu juga kemarin nih yang masih hangat itu adalah Gojek. Kayak mereka udah mulai memulangkan pekerja-pekerja mereka, total 430 orang yang masuk kepada Go Live dan juga GoFood Festival gitu lah. Memang pandemik ini sangat kayak merusak sistem yang udah ada, apalagi startup ini kan memang mereka masih goyah nih, mereka masih belum punya tujuan yang jelas gitu loh, bukan punya tujuan yang jelas, tapi mereka masih bisa berubah kemana-mana. Makanya ketika ada pandemi seperti ini, kadang bisa jadi yang the worst case-nya mereka menutup bisnisnya mereka gitu loh. Terus apa sih yang harus dilakukan ketika biasanya kita melakukan strategi partnership yang sudah ada, kemudian terdapat pandemi gitu kan, corona seperti ini. Biasanya dari sisi creative collaboration kita melakukan beberapa perubahan. Yang pertama,
kita harus data centric, jadi proses-proses partnership ini harus berdasarkan dengan data gitu loh. Baik itu data yang sebelumnya historis, kita pernah berpartner dengan siapa aja, atau forecast-nya ke depan ini kita baiknya dengan siapa aja, tapi itu harus based on data. Kedua, prosesnya harus cepat, efisien. Jadi kita pada saat ini banyak berpartner dengan berbagai macam pihak agar opportunity-nya pun tidak lepas gitu loh, ya kan. Terus kemudian yang ketiga adalah lebih transparan, karena banyak sekali partner yang menutupi informasi-informasi beberapa gitu kan, tapi yang disukai dengan partner di zaman pandemi ini adalah yang memang lebih transparan, karena kan bisa jadi juga partner kita sedang dalam masa krisis atau lain sebagainya, lebih baik di reveal atau dikeluarkan secara lebih transparan lagi gitu kan. Terus kita juga harus lebih eager for change, jadi jangan sampai kita begitu rigid dengan apa yang kita punya gitu kan. Terus selain itu kita juga harus sharing, dan yang terpenting adalah mungkin digital approach. Di masa digital era ini juga digital approach menjadi sangat penting gitu kan. Creative collaboration bisa jadi juga berupa kita involve secara online, maksudnya mendekatkan partnership itu online kan sekarang kayak Google Meet seperti sekarang, kemudian juga bisa melakukan fundraising dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya apa sih yang sekarang kita lakukan in terms of partnership-nya gitu kan? Prosesnya itu kayak gimana sih, dan apa sih yang biasa kita lakukan di startup itu? Yang pertama, kita menentukan dulu OKR. OKR itu apa sih sebenarnya? OKR itu kepanjangan dari Objectives and Key Result gitu. Ketika kita ingin menjalankan suatu institusi, organisasi, ataupun misalnya bisnis, kita harus set our objectives dan juga key result dari masing-masing objectives tersebut. Nah, objektif ini isinya berupa what, jadi apa yang akan kita raih. Misalnya suatu bisnis ini kita ingin menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia gitu kan di tahun 2020 gitu kan, perusahaan e-commerce terbaik di Indonesia 2020. Nah, itu lebih kepada what-nya gitu loh, dan lebih kepada direction dari perusahaan tersebut atau institusi tersebut atau kelompok tersebut. Kelompok tersebut itu mau dibawa kemana sih sebenarnya gitu. Terus tapi isinya itu mereka harus signifikan si objektifnya, kemudian action oriented, dan juga menginspirasi gitu. Jadi objektif ini mereka menjawab what, apa yang akan kita lakukan, tapi direction-nya juga harus yang inspiratif. Kalau nggak inspiratif juga nggak akan ngedrive anggota-anggotanya atau bahkan manajemen di suatu bisnis atau institusi tersebut gitu kan. Nah, dari situ turunlah di key result dari objektifnya. Key result itu adalah bagaimana kita menjawab atas pertanyaan what-nya tersebut gitu loh. Ketika kita punya direction yang jelas, kita juga harus tahu gimana sih caranya untuk mencapai direction tersebut gitu kan. How-nya itu seperti apa. Nah, how-nya ini memang mereka harus lebih yang bisa dibilang kayak lebih terukur dari objektifnya tersebut gitu. Ketika objektifnya tuh bisa seperti mimpi gitu kan, saya ingin menjadi top 10 perusahaan, atau misalnya Yes Indonesia menjadi institusi yang terkenal gitu kan, misalnya di Indonesia atau trustworthy dan lain sebagainya. Nah, key result-nya ini adalah yang lebih terukurnya gitu. Dari sisi mana sih kita bisa terkenal gitu loh, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu harus spesifik dan juga ada time bound-nya. Jadi harus spesifik seperti apa prosesnya, dan juga ada kaitannya dengan time bound. Jadi ada waktunya. Kemudian juga harus agresif, tapi juga realistik. Jadi achievable lah untuk targetnya tersebut. Selain itu, numerically possible.
Salah satu contoh misalnya untuk OKR, misalnya objektifnya Yes ingin jadi the most trustworthy non-governmental organization in Indonesia by 2020 gitu kan. Apakah ini cukup inspiring enough atau enggak? It's depend dari manajemennya sendiri atau misalnya para petinggi-petingginya mau di set seperti apa sih objektifnya gitu kan. Nah, mungkin KR-nya itu adalah yang pertama, acquiring 10 partnership agreement in different sector. Nah, nanti tuh misalnya acquiring 10 partnership agreement in different sectornya itu berapa lama? Misalnya in a quarterly misalnya ya. Dari setiap 3 bulan sekali kita ada 10 partnership nih agreement dengan beberapa banyak orang. Karena kita ingin jadi organisasi non-government NGO yang trustworthy gitu loh. Kita harus bekerja sama dengan 10 partnership di beberapa sektor yang berbeda gitu kan. Terus yang kedua bisa jadi media coverage up to 10% setiap bulannya. Kita pingin nih kerjasama, karena kan kalau untuk menjadi trustworthy itu kan harus kita kayak dikenal dengan berbagai macam kalangan gitu ya. Nah, itu media coverage juga menjadi sangat penting karena kalian bisa lebih dikenal di masyarakat, kegiatan-kegiatan apanya aja itu bisa tersalurkan lah di masyarakat, dan masyarakat bisa tahu gitu, oh ternyata ada ya IAS Indonesia ini dan mainnya di social impact, pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, media coverage ini sangat penting untuk dari sisi branding dan marketingnya gitu. Nah, untuk KR ketiga bisa jadi kita increase successful rate of pilot project jadi 90%. Misalnya dulu nih IAS Unpad kerjasama, IAS Indonesia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain itu kadang-kadang nggak sukses nih setelahnya gitu kan. Nah, mungkin bisa ditingkatkan dengan success rate-nya di pilot project. Jadi kita benar-benar nge-define apa aja sih yang harus kita lakukan, kemudian objektifnya kayak apa, dan matriksnya itu seperti apa. Sekarang zamannya memang harus lebih terukur, dan walaupun mimpinya luar biasa gitu kan, tapi memang harus lebih terukur gitu loh. Biar jelas juga pattern-nya, oh kita akan ke sini, apa yang akan kita lakukan seperti ini. Jadi semuanya bisa di-track dan diukur dengan baik. Nah, selain kita melakukan OKR atau penentuan terkait objektif dan juga key result-nya, kita juga melakukan partnership segmentation gitu loh. Jadi partner-partner ini pun kita segmentasikan mana sih mereka yang masuk ke dalam partner yang learning point atau partner yang financial benefits, yang punya nilai finansial, dan juga partner yang menjadi sisi supportingnya kita gitu lah. Mungkin dari NGO bisa lebih kepada partner mana sih yang memberikan impact yang luar biasa kepada kita. Karena kan NGO non-government kadang-kadang juga nggak financially oriented gitu kan, social oriented. Jadi bisa jadi lebih kepada ke engagement dari si institutional tersebut gitu. Nah, yang ketiga biasanya kita juga melakukan balance scorecard partnership. Jadi kita mendetailkan masing-masing partnership tersebut dengan balance scorecard gitu. Nah, objektifnya jadi ada semacam kayak balance scorecard-nya gitu, yang isinya ada objektif, kemudian measure, target, dan juga inisiatif. Jadi kalau untuk objektif itu apa sih yang akan kita capai dari si partnership tersebut berupa deskriptif, kemudian measurement-nya itu akan seperti apa yang akan dinilai dari objektif tersebut, kemudian juga targetnya itu nantinya akan seperti apa. Ini biasanya numerical, jadi kayak oke, targetnya 90%, 100% level atau lain sebagainya gitu kan. Dan juga ada inisiatif lebih kepada apa sih yang akan kita lakukan dari partnership tersebut gitu. Nah, selain itu ada juga kategorinya. Kategorinya itu ada financial, kemudian customer, internal processes, dan juga learning and growth. Kalau untuk financial itu adalah apa yang ingin kita achieve in terms of financially succeed gitu kan. Kalau misalnya NGO adalah mungkin lebih kepada kayak impact atau kontribusinya itu nanti akan sebesar apa gitu. Kalau untuk customer, yang kedua itu adalah untuk customer, untuk
to achieve our vision, how should we appear our customer. Jadi ketika kita bekerja sama dengan partner itu kan ada yang ingin kita capai gitu. Nah, gimana, apa aja sih yang harus kita lakukan gitu kan in terms of customer atau misalnya partner tersebut. Yang ketiga adalah internal processes. Jadi prosesnya itu harus seperti apa sih di internalnya kita gitu kan. Yang keempat itu adalah learning and growth. Jadi gimana caranya kita bisa sustain dan orang-orang kita nih ketika bekerja sama dengan partner tersebut bisa dibilang kayak satu level dengan mereka. Apa sih yang harus ditambah dari partner-partnernya kita gitu. Nah, ini adalah bentukan dari balance scorecard partnership. Biasanya kita masukkan secara detail ke sini agar mudah di track-nya juga. Karena kita kan bekerja sama dengan berbagai macam pihak gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih dari masing-masing inputnya ini apa aja sih yang akan kita capai gitu kan. Nah, ini ada beberapa case study. Sebenarnya di tempat bekerja saya itu ada yang menurut saya cukup menarik in terms of collaboration. Jadi perusahaan itu adalah sebuah perusahaan e-commerce gitu kan. Nah, kita ini dari sisi untuk achieving creative collaboration ini kita harus memikirkan sesuatu yang di luar yang out of the box lah istilahnya. Kalau misalnya kan biasanya pebisnis itu kerjasama yang memang urusannya dengan financially benefits gitu kan untuk si perusahaan tersebut. Tapi bisa jadi kemarin itu kita melakukan campaign yang namanya adalah kebaikan untuk satwa karena dirasa pada saat COVID-19 kemarin itu, ketika pandemi kemarin itu banyak satwa-satwa nih atau pencinta satwa yang ditelantarkan. Pertama, kita itu bekerja sama dengan kebun binatang, kemudian dengan taman safari, kemudian dengan pecinta hewan, untuk membantu mereka bahwa di masa pandemi ini kita harus saling membantu gitu loh. Ketika memang pada awalnya perusahaan e-commerce fokusnya adalah kepada finansial, kepada uang, pada revenue dan lain sebagainya, tapi kita juga harus memikirkan ketika pandemi ini siapa sih sebenarnya yang paling berdampak besar terhadap pandemi ini gitu kan. Jadi nggak cuma manusia aja, nggak cuma bisnis aja yang berdampak, tapi hewan juga berdampak. Ini adalah salah satu creative collaboration yang cukup menarik karena nggak banyak perusahaan-perusahaan yang melirik ke arah sana karena dirasa mungkin tidak ada message yang sama dengan perusahaan tersebut. Kalau misalnya perusahaan tersebut hanya fokus di financial aja, karena kebetulan perusahaan juga punya sisi social impact dan juga punya sisi in terms of agriculture-nya, kita juga mulai berdonasi dengan beberapa pencinta hewan gitu loh. Nah, kita karena berupa perusahaan startup, kita masukkan juga sisi teknologinya, jadi ada fitur di aplikasinya tersebut bahwa kalian bisa berbelanja di e-commerce tersebut atau bahkan bisa memberikan donasi kepada mitra-mitranya tersebut. Jadi kita harus berpikir gimana nih caranya agar impact-nya itu nggak cuman dirasa oleh beberapa gelintir orang aja kan, ini dirasa oleh banyak-banyak orang gitu kan. Nah, kita harus mulai nge-reach out yang ada di luaran itu seperti apa gitu. Sebenarnya dari sisi e-commerce-nya bisa jadi ini adalah salah satu strategi branding-nya mereka gitu kan. Walaupun secara garis besar kelihatan bahwa ngapain sih perusahaan kerjasama dengan pencinta hewan gitu kan, atau misalnya dengan binatang gitu kan. Maksudnya kalau misalnya orang yang nggak terlalu begitu concern sama binatang kan kadang-kadang ya udahlah diemin aja gitu kan. Tapi dari sisi lain sebenarnya kalau dari sisi bisnisnya sebenarnya itu adalah proses branding dari suatu perusahaan gitu loh. Itu juga ada benefitnya yang luar biasa. Jadi
bisa jadi kita harus juga melihat opportunity ataupun misalnya chance kita untuk membantu sesama itu seperti apa. Dan walaupun memang kita agak sedikit mengesampingkan tujuan utama dari bisnis atau misalnya organisasi tersebut, tapi dari situ ada beberapa poin yang bisa membantu organisasi atau perusahaan itu lebih baik juga gitu loh. Nah, salah satu kolaborasinya adalah seperti itu. Jadi kita punya campaign namanya Kebaikan untuk Satwa. Jadi orang-orang bisa berorganisasi di situ. Kalau dari sisi bisnisnya kita juga bisa melakukan proses branding di situ. Kita juga bisa memanfaatkan barang-barang yang waste gitu ya, misalnya waste yang hampir busuk nih kan, misalnya e-commerce terkait barang-barang pertanian gitu kan. Nah biasanya kan kalau misalnya jadi waste dibuang nih, kenapa nggak sekalian aja ketika sebelum itu menjadi barang yang nggak bisa dimakan dikirimkan kepada yang membutuhkan. Nah, message-nya nanti akan berbeda. Jadi ketika kolaborasi itu kita harus ngelihat nih, kan tadi harus ada segmentasi mana yang memang fokus di naikin pendapatan, kalau misalnya fokusnya di pendapatan, mana yang fokus di sisi marketingnya, mana juga yang fokus di sisi social impact-nya gitu loh. Jadi memang kita harus nge-define dulu apa aja sih poin-poin yang biasanya kita pegang. Nanti dari masing-masing segmen tersebut kita punya strategi masing-masing. Nah selain itu karena ada juga proses kolaborasi antara fintech dengan perbankan gitu loh. Jadi fintech bekerja sama dengan perbankan untuk membantu petani-petani. Jadi sekarang ini banyak petani-petani yang kesulitan untuk menjual produknya dan juga untuk mendapatkan pemodalan. Nah sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu petani. Nah petani ini kan dia kaum marginal ya, jadi mereka memang kadang-kadang nggak begitu jadi concern utama gitu kan di suatu sektor misalnya. Nah mereka itu kadang-kadang terlupakan dari sistem yang ada gitu kan. Nah salah satu kolaborasinya itu kalau misalnya yang kemarin itu adalah kerjasama dengan perbankan untuk membantu petani memberikan permodalan. Nah kita juga bikin kampanye-kampanye juga, namanya adalah Dukung Petani Kita. Jadi kita kayak mencoba membuat semacam stream bisnis yang bisa membantu pihak-pihak lain yang memang belum reach out sama orang-orang. Nah kalau sebenarnya standar kreatif atau enggaknya itu sebenarnya it's depend dari si person in charge atau misalnya subtim yang ada di suatu perusahaan tersebut. Jadi bisa jadi yang harus dilakukan ya memang dia yang semacam kayak berpikir di luar keadaan yang biasanya, kemudian juga mencoba lebih aktif dan lain sebagainya. Jadi walaupun memang tujuan utamanya tidak untuk financially, tapi ada loh kolaborasi lain yang membuat lebih menarik lah bagi perusahaan itu untuk dilihat di orang ini. Nah, ini ada sedikit quotes. Jadi kayak partnering with the best company specializing in this area, save time and resource. Jadi di masa pandemi ini memang kita harus lebih niche, lebih kreatif lagi, lebih memahami lagi opportunity atau bisa potensi yang ada. Selain itu kita juga harus save time and resource, juga improve product time to market, dan juga help to accelerate the business learning curve gitu kan. Jadi memang dari sisi sosialnya juga harus dapat, dari sisi efisiensinya juga harus dapat, dari sisi accelerate bisnisnya juga harus dapat. Jadi semuanya harus inklusif ya. Jadi semuanya itu harus satu pintu dan satu direction gitu. Nah, ini sih sebenarnya skill set apa sih yang harus dimiliki oleh seorang
bisnis partner ya, atau misalnya orang yang berkutat di partnership gitu kan. Skill yang dibutuhkan itu adalah yang pertama attention to detail, jadi memang harus punya analytical dan juga attention to detail, jadi bisa mengetahui potensi mana sih yang bisa kita dapatkan yang disesuaikan dengan tujuan dari si institusi tersebut. Jadi kita harus attention to detail, kemudian kita juga harus agile, jadi harus memang mudah shiftingnya itu tapi tidak keluar dari direction yang ada, karena kan tadi kita harus set dulu OKR-nya itu biar jadi pegangannya kita, tapi kita juga harus agile, kita harus mengetahui apakah direction itu bisa merupakan yang terbaik buat kita atau enggak gitu. Jadi kita harus coba gitu kan, apa aja sih yang bisa kita lakukan in terms of partnership-nya. Terus kita juga harus jadi good listener. Jadi seorang business partner juga harus mengetahui atau memahami point of view orang-orang gitu. Kita juga harus tahu, partner tersebut membutuhkan apa, kemudian masukan dari tim-tim lain, misalnya dari IAS Indonesia, dari tim lain juga harus diperhatikan gitu agar semuanya itu tuh ke capture bareng-bareng, jadi nanti tim partnership-nya juga lebih gampang untuk eksekusi mana aja sih yang bisa dijadikan partner gitu kan. Terus yang pasti harus lebih kreatif, jadi harus melihat sisi lain dari partnership tersebut, esensinya itu apa, dilihat lagi, digali lagi lebih dalam, terus kemudian juga communication skill-nya juga harus bagus agar nanti proses partnership-nya pun jadi lebih efisien gitu. Jadi nggak begitu memakan waktu dan juga memakan resource yang cukup banyak. Jadi memang harus precise, harus punya communication skill dan lain sebagainya. Selain itu, seseorang yang berkutat di partnership atau business partner atau institutional partnership area, mereka juga harus punya entrepreneurship. Entrepreneurship ini, jadi mereka itu harus punya kayak semacam sense of analytical, sense of kayak saya ingin mengubah ini dan tidak takut gitu loh. Jadi entrepreneurship itu biasanya dia kan suka taking risk ya gitu kan. Walaupun memang dari sisi institusionalnya direction itu ke sini, bisa jadi tim partnership bisa melihat sisi lain dan menganggap sisi lain itu lebih baik dari direction yang ada. Nah, seorang yang punya entrepreneurship yang bagus itu biasanya berani untuk mengatakan hal tersebut dan mencoba untuk break the rules yang ada kalau memang ternyata direction itu menurut tim partnership itu tidak kurang baik gitu loh. Nah, yang terakhir mereka harus punya digital knowledge di zaman sekarang. Jadi digital knowledge itu sangat penting karena memang sekarang kita mainannya digital era. Jadi ketika knowledge terkait digitalnya juga belum begitu mumpuni, bisa jadi tertinggal dengan partner-partner lain yang udah bekerja sama dengan partner yang kita inginkan. Kayak gitu sih. Kalau dari saya sebenarnya singkat aja kayak gitu. Intinya adalah kalau misalnya disangkut pautkan dari startup, kemudian ke creative collaboration dan juga ke partnership itu adalah ya kita memang harus mengetahui dulu konsep dari siapa sih yang akan kita jadikan partner gitu kan. Kita harus paham point of view mereka di partnernya mereka. Kita juga harus berpikir di luar yang ada, being creative, dan juga kita harus lebih efektif dan juga efisien lagi. Dan kalian pernah bilang, alone we can do so little, together we can do so much. Jadi in terms of creative collaboration, kita bisa melakukan hal tersebut dengan proses administrasi yang baik dulu,
dibuat dulu OKR, kemudian juga disegmentasiin, juga setelah itu dibuat balance scorecard-nya. Nah, nanti setelahnya baru deh kita memikirkan strategi-strategi yang lebih luasnya lagi itu seperti apa. Paling itu sih kalau dari saya. Oke, thank you Kak Sony atas materinya yang sungguh menarik, mulai dari pengenalan startup itu apa, terus yang mungkin terjadi setelah pandemi dan startup yang mulai berguguran, kemudian dilanjutkan oleh tools-toolsnya seperti balance scoreboard dan ditutup dengan skill yang harus dipunya ketika kita mau terjun di bidang partnership. Nah, sekarang kita buka Q&A session buat audiens, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat dengan format yang sudah ada, atau bisa langsung list name dan nanti saya persilakan untuk open microphone. Kebetulan ini udah ada 3 pertanyaan Kak Sony. Yang pertama dari Catherine, Kak mau nanya kalau misalnya kita ingin memulai kolaborasi dengan partner, apakah harus selalu pihak kita yang memiliki ide kolaborasi atau sebenarnya bisa request untuk kolaborasi di event yang base-nya memiliki target partner kita ya Kak. Terima kasih. Oke, makasih Catherine untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya apakah harus kita aja nih yang punya ide kolaborasi atau enggak? Sebenarnya kalau dari sisi partnership kan dia ada 2 arah ya. Ketika memang ternyata kita yang mengajukan bekerja sama dengan partner tersebut, memang itu sudah pasti kita yang harus punya idenya. Kenapa? Karena memang dari sisi approach-nya pun kita yang memulai approach duluan kepada mereka gitu. Kita harus memahami dulu mereka ini maunya seperti apa, kita fokusnya di mana, nanti itu di-align bareng-bareng dan kita yang punya ide tersebut gitu loh. Bisa jadi juga ternyata idenya dari orang lain ketika memang partner lain itu yang mulai approach ke kita karena melihat adanya kesamaan dari sisi message ataupun dari sisi visi dan misinya gitu loh. Jadi kalau misalnya ternyata kita kekurangan ide untuk berkolaborasi dengan siapa sih cocoknya, mungkin bisa dilakukan proses brainstorming bareng-bareng dengan tim dulu. Mau dibawa kemana nih perusahaan kita dan harus kayak gimana kita ke depannya. Nah, nanti setelah kita define matang-matang ide kolaborasi tersebut, nantinya bisa kita floorkan kepada partner yang udah ada. Jadi memang harus banyak brainstorming biar ide-ide atau inovasi-inovasi baru itu bisa ada gitu kan. Bisa jadi mungkin kekurangan ide itu karena memang kita nggak pernah membuka forum dan kita berpikir hanya di tim partnership-nya aja nih. Misalnya partnership ini udah kayak nggak tahu lagi nih harus ngapain gitu kan. Nah, bisa jadi tim partnership bisa kerjasama dengan exchange atau misalnya sama STD atau misalnya dengan pihak yang lainnya di IAS gitu kan. Untuk cari tahu nih kira-kira boleh tahu nggak sih menurut kalian dari tim partnership ini apa yang kurang? Ada nggak sih dari kalian kira-kira yang ingin di-engage dan bisa kita bantu gitu loh. Jadi memang harus ada forum atau misalnya tempat untuk brainstorming bareng dengan pihak lain. Yang pertama dilakukan internal dulu, nanti baru informasi yang keluar. Tapi biasanya based on approach-nya kita sih kayak gimana. Kalau kita duluan berarti memang kita harus punya ide. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya mereka duluan yang datengin kita, biasanya mereka bawa ide gitu kan. Tapi kalau ternyata dua-duanya ketika datang belum punya ide, biasanya ada stage-nya gitu loh. Jadi ketika kita datang, kita bilanginnya bahwa oke Pak, saya punya ketertarikan yang sama, tapi saya juga ingin ngobrol bareng nih dengan Bapak, baiknya itu ada di mana ya? Atau misalnya dengan partner tersebut itu baiknya di mana sih kerjasamanya itu gitu loh. Nah, itu bisa juga dan itu lumrah juga terjadi gitu loh ketika ada beberapa perusahaan atau organisasi yang coba bekerja sama dengan partner lain, itu buka dulu sesi brainstorming di awal. Tapi yang paling baik adalah memang yang kita udah prepare sebelumnya gitu loh. Tapi nggak ada salahnya untuk
kita ketika datang ini ingin tahu lebih dalam dengan mereka dan melakukan introduction meeting. Kayak gitu sih untuk Catherine. Oke, thank you Kak Sony untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vivian, LCUGM. Menurut Kak Sony, bagaimana cara membangun benefit yang menarik untuk ditawarkan oleh IAS sebagai organisasi non-profit kepada partners dari startup, terutama secara online di masa pandemi ini? Oke, makasih Angela dari UGM ya. Sebenarnya bagaimana cara membangun benefit yang menarik untuk ditawarkan IAS kepada organisasi non-profit kepada partner startup gitu ya. Sebenarnya menurut saya IAS Indonesia itu dia punya visi misi yang bisa jadi sama dengan beberapa startup yang ada, terutama di tempat saya bekerja gitu ya. Sebenarnya benefit-benefit yang ditawarkan IAS itu banyak sekali karena perusahaan itu ada yang memang mereka fokus di financial aja. Jadi ketika ada NGO misalnya yang non profit itu datang, mereka juga nggak begitu tertarik. Tapi yang harus dilakukan mungkin IAS mulai mapping kayak mana sih yang mengedepankan social impact walaupun mereka fokus di financial juga gitu loh. Nah, kalau dari IAS Indonesia sebenarnya bisa kayak bekerja sama in terms of kampus visit atau misalnya dari sisi sharing terkait pertanian gitu loh. Jadi memang harus difokuskan dulu, harus disegmentasikan dulu. Kita juga harus tahu perusahaan-perusahaan mana yang punya nilai yang sama dengan kita. Walaupun memang ketika kita searching juga di online atau misalnya dari desk research gitu kan agak susah, tapi kadang-kadang kita juga bisa menemukan beberapa company yang punya intensitas yang sama gitu loh dengan perusahaan-perusahaan startup. Mungkin boleh dimulai dari perusahaan-perusahaan startup yang berjalan di bidang pertanian, karena memang kan IAS juga fokus di pertanian, bisa jadi mulai involve di situ, di startup-startup pertanian, mulai tawarkan kegiatan-kegiatan apa sih yang biasanya kalian lakukan, terus maunya seperti apa, dan lain sebagainya. Biasanya memang harus tahu dulu sih segmentasi dari si partner tersebut. Gitu. Kalau secara online karena memang sekarang keadaan juga harus seperti ini gitu kan, beberapa perusahaan pun baik itu startup ataupun corporate memang masih melakukan proses secara online in terms of partnership gitu loh. Dan karena memang ini salah satu yang memang nggak bisa kita hindari gitu loh, dan memang ini yang mengubah culture partnership-nya kita. Kalau dari sisi in terms of kayak engagement-nya memang kalau misalnya memungkinkan hanya online ya online aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih bisa nih kita in terms of ketemuan buat konsep dan lain sebagainya, itu bisa ngikut lah sebenarnya. Tapi kalau dari masa pandemi ini kebanyakan juga proses partnership-nya ngikutin apa yang ada karena memang keadaannya nggak bisa mengubah gitu loh. Paling gitu. Jadi nanti IAS mulai kayak kemarin kan yang di partnership akademi kedua itu kayak pivoting atau segmenting, mulai segmenting dulu nih partner-partnernya yang cocok itu seperti apa, mulai di-define juga nih kira-kira perusahaan tersebut nanti cocoknya di mana. Nanti setelah itu kalian brainstorming internal dulu, setelah itu mulai deh coba gitu loh. Karena kalau misalnya nggak dicoba, juga nggak akan tahu nanti pattern-nya kayak gimana. Jadi coba dulu aja dari tim partnership-nya untuk engage sebanyak mungkin biar tahu gitu. Oh ternyata corporate itu kerjanya gini, startup itu nanti kerjanya gini, NGO itu kerjanya seperti ini kayak gitu sih. Jadi memang harus banyak research dan juga lakukan pendekatan yang berturut-turut kayak gitu. Oke, thank you Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kana.
kita tahu semakin lama kolaborasi digital online pastinya akan memiliki titik jenuh di tengah pandemi ini. Bagaimana mengatasi hal tersebut dan cara untuk membuat kolaborasi yang out of the box di tengah masa pandemi ini yang banyak engage orang dan juga impactful. Thanks Kak. Oke, karena terima kasih. Jadi sebenarnya ya memang nanti ujung-ujungnya in terms of kolaborasi secara digitalnya akan memang benar akan ada di titik jenuh. Tapi di luar itu gimana caranya kita bisa memikirkan bahwa kita harus berpartnership yang out of the box. Ya memang kita harus jelas dulu sebenarnya, intinya adalah kita harus jelas dulu posisinya ada di mana. Kemudian nanti kita mulai melakukan brainstorming dengan pihak-pihak lain gitu loh. Yang harus dilakukan dari sekarang itu kita harus benar-benar data centric, kita harus benar-benar kayak tahu gitu loh apa yang akan kita tuju. Nah, nanti setelah itu pasti akan banyak masukan-masukan dari pihak lain gitu loh. Ya, inovasi-inovasi itu akan keluar dengan sendirinya dan itu akan menjadi out of the box dengan sendirinya ketika kalian punya suatu masa di mana oke, kita coba brainstorming bareng, kita coba ngobrolin bareng apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kalau dari sisi IAS sebenarnya coba mungkin kerjasama dengan perusahaan donation kayak misalnya mungkin saya nggak tahu ya mungkin udah pernah melakukan itu atau belum kerjasama dengan pihak donation kayak kita bisa atau misalnya kerjasama dengan perusahaan filantropi kayak misalnya disebut misalnya ya perusahaan filantropi yang tadi disebut juga kerjasama coba ketika memang nanti IAS itu engage sama peternak-peternak gitu kan bikin acara kumpul bareng dengan peternak-peternak dan nanti di IAS kerjasama dengan media yang dipunyai dengan IAS gitu yang dulu sempat bekerja sama dengan IAS di approach kemudian bareng dengan perusahaan-perusahaan yang baru tersebut gitu loh bisa jadi di situ. Kedua bisa jadi juga in terms of kayak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang biasanya mengeluarkan produk-produk CSR gitu kan misalnya kayak perusahaan FMCG atau misalnya dia perusahaan yang cukup besar, coba di approach, tapi dia yang memang harus punya sisi social impact atau misalnya dari sisi pertaniannya lah kayak gitu. Jadi mulai dicari ke yang arah-arah seperti itu. Walaupun memang IAS enggak financial oriented atau misalnya revenue gain oriented, tapi bisa coba engage ke arah situ sih. Jadi kerjasama dengan pihak donasi, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang punya nilai sama, atau bahkan perusahaan filantropi. Jadi bisa jadi, karena kebanyakan tuh perusahaan tuh kayak mereka punya kayak kewajiban untuk menyisihkan uangnya as a CSR, tapi mereka nggak tahu nih kegiatannya apa sih yang harus dilakukan. Bisa jadi nanti IAS Unpad ini sebagai eksekutor dari IAS Indonesia ini sebagai eksekutor dari proyek tersebut. Karena aku lihat kayaknya IAS juga punya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan pebisnis gitu loh. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan itu. Jadi kalau mau mulai deh IAS Indonesia approach perusahaan-perusahaan yang punya CSR. Jadi nanti sebagai eksekutornya lah gitu. Menarik sih kayaknya harusnya. Oke Kak, thank you. So insightful menurut aku. Keren banget. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Fauzan. Siang Kak, kira-kira bisa share tentang partnership yang paling kreatif dari pengalaman Kak Sony di Tanifan misalnya dan alasan partnership tersebut kreatif kenapa, terutama dari NGO seperti IAS. Terima kasih. NGO ya? Oke, kalau dari sisi NGO sih tadi kita kalau di tempat saya kerja bekerja sama dengan pertama universitas dulu nih ya. Kalau misalnya kerja sama universitas, jadi kita kayak punya partnership di sisi. Jadi kita kayak ngedefine dulu bisnis kita itu kayak gimana. Nah, nanti di masing-masing bisnis sektornya itu kita punya
satu partnership strateginya. Kalau dengan NGO kita pernah kerjasama dengan yang tadi kita bisa, kemudian juga pernah kerjasama dengan Earth Hour untuk membantu itu, terus juga kerjasama yang dengan tadi Taman Safari juga, terus juga kita pernah kerjasama dengan salah satunya itu adalah dari mahasiswa-mahasiswa yang punya peralatan-peralatan gitu. Jadi kayak dia itu semacam kayak apa ya? Kalau misalnya di kampus itu ada yang namanya yang prosesnya amati tiru modifikasi itu apa ya? Mahasiswa berprestasi dia menghasilkan suatu produk gitu kan. Nah, mereka pada saat itu mohon kerjasama sama kita. Jadi produk itu bisa dijadikan pilot project di perusahaan yang saya lakukan sekarang. Jadi mereka itu menawarkan dari kampus-kampus nih datang nih ke kita, mereka biasanya kan menawarkan research gitu kan, atau menawarkan as an intern atau misalnya as an apprentice gitu kan. Tapi juga mereka menawarkan produk-produk yang mereka berikan kepada kita gitu loh. Mereka pada saat itu punya sistem sensor yang mana kita butuh nih sebenarnya di sistem sensor tersebut. Jadi perusahaan yang saya di tempat saya kerja ini memang fintech, tapi kita fokus di pertanian. Jadi dari sisi pertaniannya, dari sisi kultivasinya dan lain sebagainya, memang benar-benar diperhatikan gitu sama kita, di monitoring gitu. Nah pada saat itu ada yang datang ke kita dari mahasiswa punya barang, dia sensor dan lain sebagainya, kita coba kerjasama sama mereka. Jadi barang tersebut kita coba beli, kemudian kita simpan di salah satu mitra petaninya untuk digunakan gitu. Nanti ketika pilot project-nya udah beres, baru nanti di-assess apakah itu lancar atau enggak gitulah. Nah kalau dari sisi NGO sebenarnya menarik juga kerjasama dengan IAS, karena kita ini ada rencana mau bikin juga semacam kayak academy kayak gitu. Jadi kita kayak punya partnership yang bagi para kampus gitu kan, bagi para kampus pertanian. Jadi kita mau bikin semacam kayak academy partnership-nya dari perusahaan yang saya kerja kemarin. Bisa jadi ketika kerjasama dengan IAS nanti sebagai kayak akseleratornya. Jadi mungkin karena nanti kita bisa ngobrol, in terms of itu. Jadi nanti bisa jadi IAS Indonesia juga sebagai eksekutor, atau misalnya yang bisa bareng-bareng bikin ideas dari si acara tersebut, yang mana nanti koneksinya juga bisa dapat dari IAS juga bisa dapat koneksi dari kita. Misalnya kan kalau nggak salah dulu nih kita ada di IAS Unpad itu agroschooling ya. Nah mungkin bisa jadi IAS juga bikin acara yang ditempelkan kepada mitranya kita juga bisa nge-reach out segmentasi anak-anak kampus lebih luas lagi sama IAS Indonesia. Apalagi IAS Indonesia kan fokus juga di agriculture. Kebetulan perusahaan saya juga fokus di agriculture. Bisa jadi kita sharing in terms of partnership-nya, terus juga dari sisi human resource-nya, dan dari sisi sistem si agriculture-nya. Jadi yang pengalaman yang paling kreatif menurut saya kan, karena si perusahaan juga ada dua yang kemarin itu kerjasama dengan Taman Safari. Jadi benar-benar kita coba engage yang memang benar-benar out of the box. Kemudian juga kita engage sama beberapa pihak yang menurut saya menarik sih untuk dilakukan. Kalau misalnya nanti IAS Indonesia mau kerjasama, itu sangat memungkinkan, karena menurut saya punya beberapa nilai yang sama gitu loh, antara bisnis dan juga IAS itu sendiri gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Jessica. Thanks for sharing Kak Sony, bagaimana memposisikan organisasi
IAS dalam membentuk hubungan partnership dengan partner-partner sebagai kolaborator, bukan hubungan pekerja atau bos, sehingga kedua pihak capable untuk create new ideas as a team, sampai akhirnya evaluasi bareng atau terima benefit dan risiko bersama. Terima kasih. Oke, hubungannya gimana sih partnership? Jadi kayak kolaborasi bareng gitu ya, nggak cuma dengan bisnis, dengan pebisnis aja. Jadi sebenarnya dari bisnis juga mereka punya kayak apa ya namanya, divisi yang fokus kepada partnership dan juga social impact gitu kan. Biasanya dari setiap perusahaan itu punya yang kayak gitu. Nah, bisa jadi IAS itu karena memang fokusnya juga nggak di bisnis, bisa jadi mulai involve ke divisi-divisi yang fokus in terms of partnership dan juga social impact. Jadi ideas itu akan keluar sebenarnya ketika IAS coba dulu nih. Menurut saya IAS itu harusnya coba dulu mempartnership dengan pebisnis yang punya partnership dan social impact di dalamnya. Jadi coba dulu di situ, nanti akan ketahuan apa skema atau misalnya pattern-nya itu akan seperti apa. Jadi ide itu sebenarnya akan keluar ketika kita trial and error dulu di awalnya. Terus setelah itu brainstorm bareng-bareng yang tadi aku suka bilang sih. Jadi benefitnya itu akan kerasa ketika kita melakukan apa brainstorming bareng dengan pihak yang udah ada. Kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Sony. So ini mungkin tadi pertanyaan terakhir. Kita tutup dulu pertanyaan sesi Q&A session, dan kemudian sesi akan dilanjutkan dengan workshop seperti pertemuan pertama kemarin dengan tugas study case yang sudah dipersiapkan dari Kak Sony sendiri. Mungkin kepada Kak Sony, saya persilakan untuk menjelaskan apa sih tugasnya untuk teman-teman, gitu. Kak, sorry, kayaknya masih ke mute deh. Oke, sebenarnya sorry, tadi berarti nggak jalan ya. Sebenarnya maksud dengan apa saya bikin kayak masukin startup, masukin bisnis itu biar membuka perspektif baru bagi anak-anak IAS terkait partnership itu loh, bahwa ketika memang IAS fokusnya di non-profit gitu kan, organization, bisa juga loh ternyata bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang financial oriented, tapi mereka juga punya social impact atau punya nilai-nilai yang sama dengan IAS. Jadi mencoba untuk membuka stream yang baru, bahwasanya kalau misalnya dulu IAS itu karena NGO, karena non-profit harus kerjasama sama yang non-profit juga, nggak gitu juga sih sebenarnya. Jadi nanti bisa jadi partnership-nya bisa lebih luas lagi, biar IAS juga semakin dikenal, karena memang udah dikenal juga di seluruh dunia gitu kan, tapi di at least regionally di Indonesia IAS menjadi salah satu NGO yang yang baik gitu kan. Nah, case tadinya sih lebih kepada karena kalau misalnya nanti perusahaannya yang dimasukin IAS kan itu udah paham banget nih ya. Case tadinya adalah mungkin nanti dipilih satu perusahaan, misalnya perusahaan Nike gitu kan, perusahaan sepatu, atau Zara, atau misalnya LG atau lain sebagainya gitu kan. Nah, nanti pilih satu perusahaan intinya. Nah, nanti perusahaan itu baiknya itu berpartner dengan siapa sih? Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih goal dari perusahaan itu. Mungkin bisa desk research aja. Misalnya pilih Nike gitu kan. Nah, Nike ini goalnya itu apa aja. Kemudian yang paling perspektif ini yang menurut kalian kreatif itu
kerjasamanya sama siapa sih? Misalnya ya kalau misalnya secara simpel, misalnya dia kerjasama sama komunitas runner misalnya atau kayak gimana gitu kan. Nah, setelah itu nomor 3, apa sih yang membuat itu penting bagi Nike untuk bekerja sama gitu loh. Jadi nanti di define juga apa yang paling penting untuk si partner tersebut atau si company tersebut bekerja sama dengan partnernya lain gitu loh. Setelah itu dilakukan segmentasi, ini masuknya ke segmentasi yang mana. Nah, akhirnya dibuatkan balance scorecard yang tadi dari sisi financial, dari sisi customer dan lain sebagainya. Setelah itu yang terakhir sebenarnya kayak event apa sih yang cocok dilakukan oleh company tersebut ketika berpartner dengan partner yang dipilih. Jadi mungkin case study-nya gitu sih. Jadi kayak pilih satu company, kemudian pilih company itu cocoknya berpartner dengan siapa, kemudian nanti dibuatkan kayak goals, kemudian balance scorecard-nya. Setelah itu chance untuk buat event itu seperti apa. Jadi maksud dari case tadi ini ya biar ada kayak apa pandangan lain lah bagi orang-orang partnership-nya Yes Indonesia biar tahu, oh ternyata bisnis itu seperti ini ya proses partnernya. Ini sih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi yang simple-simple aja nanti mungkin reportnya. Oke, thank you untuk penjelasan tugasnya, Kak Sony. Terus ini dari teman-teman panitia juga udah mempersiapkan grupnya dan link grupnya masing-masing. Udah aku kirim juga di grup WhatsApp. Mungkin karena bisa minta tolong untuk di share screen. Oh ya, sebelumnya dari teman-teman ada yang mau nanya dulu tugasnya, ada yang belum jelas? Oke, Kak Sony, ini ada pertanyaan bentuknya dalam PPT atau Boleh bebas, mau PPT, mau Word juga, tulisan juga nggak masalah sih. Oke, tapi nanti untuk di Google Form-nya dalam bentuk PDF ya, teman-teman. Sudah terlihat belum, Jay ya? Udah kok, baru grup 1, grup 2. Ini aku satu-satu di grup WA. Udah semua aja kayaknya. Oke. Oh ya, oke, untuk kayak gitu teman-teman boleh live Google Meet-nya ini nanti diharapkan bisa kumpul tugasnya jam 13.15 ya. Ini kalian boleh live Google Meet nanti seperti kayak kemarin di pertemuan pertama lagi bisa live nanti 13.15 bisa masuk room lagi untuk presentasi dari 3 terbaik. Seperti itu teman-teman. Untuk nanti yang ada masalah atau mau ditanyakan lagi bisa lewat grup WhatsApp aja atau PC panitia nggak apa-apa. Thank you teman-teman, selamat siang.